Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita akan buat donat lagi, dimana donatnya ini sangat empuk dan lembut banget. Inilah resep andalan saya yang biasa untuk berjualan ataupun sekedar untuk cemilan ya. Dan bisa dilihat ini sangat lembut banget. Nah, di sini sudah saya siapkan tepung terigu protein tinggi cakra kembar, kemudian ini susu dan 3 kuning telur sebanyak 310 gram. Kemudian di sini ada susu, gula pasir, ragi instan dan bread improver. Saya sudah timbang jadi satu ya. Kemudian ini kita akan campurkan semua bahan kering lalu diaduk rata. Selanjutnya kita akan masukkan bahan cairannya. Kemudian ini diaduk dulu ya sebelum kita tuang ke dalam tepung. Masukkan secara bertahap, tujuannya supaya bahan cairannya ini terserap dengan baik oleh si tepungnya ya. Kemudian diaduk perlahan aja sampai tercampur rata. Nah, untuk bahan cairannya ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan kelembapannya tepung. Jadi takarannya bisa kurang ataupun bisa lebih. Tapi ada lebih baiknya bikin takaran bahan cairnya ini dikurangi dulu ya, supaya tidak kelembekan. Nanti kalau dirasa adonan kurang cairannya, nah itu bisa ditambahkan kembali. Jadi di sini untuk total bahan cairannya telur dan susu cair ini saya pakai sebanyak 310 gram. Nah, setelah dimixer dengan menggunakan kecepatan rendah sampai setengah kalis, masukkan butter dan garam. Untuk butter di sini saya pakai Holman sebanyak 60 gram dan untuk garamnya ini 8 gram karena butternya ini unsalted ya, jadi tawar gitu ya. Nah, di mixer lagi menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian naikkan kecepatan mixernya menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan benar-benar kalis. Oke, tahap selanjutnya ini kita pindahkan adonannya ke atas meja. Kemudian ini dibulatkan dulu. Oh ya, supaya tidak lengket, tangannya diolesi dulu ya menggunakan minyak sayur. Nah, ini kita bulatkan. Selanjutnya kalau sudah dibulatkan ini kita akan timbang rata. Untuk masing-masing berat adonan di sini saya timbang seberat 25 gram. Untuk berat adonan disesuaikan aja ya. Ini untuk isian box mini yang isi 6, ukuran boxnya 21 kali 13. Kalau untuk box yang 27 kali 18 isi 12 piece. Oke, ini ada sisa sedikit, ini akan saya bagi-bagi ke setiap adonan secukupnya aja ya. Nah, selanjutnya kita akan bulat padatkan adonan atau kita akan rounding. Nah, ini dikempiskan dulu supaya tidak ada gelembung-gelembung udara ya. Selanjutnya rounding adonan bisa menggunakan cara seperti ini ataupun bisa menggunakan cara yang lain, disesuaikan aja ya dengan kebiasaan masing-masing atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, oke, setelah dibulatkan ini kita lihat bagian bawahnya, ini kita kunci rapat supaya tidak ada bagian yang terbuka. Lalu sedikit ditekan-tekan. Kemudian celupkan ke dalam tepung sebelum kita susun di dalam wadah atau di dalam loyang atau di apapun ya. Ini saya simpan di atas meja. Kemudian ini diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit kemudian adonan sudah lebih mengembang dan ini pastinya sudah lebih rileks dan adonan sudah lebih elastis ya. Ini kita ambil adonan yang pertama kita bulatkan, kemudian kita gulingkan dulu ke dalam tepung supaya tidak lengket ketika dicetak atau dipipihkan ya. Lalu selanjutnya siapkan cetakan. Ini saya pakai cetakan berdiameter 6 cm. Kemudian tekan dengan pelan aja supaya adonannya ini tetap berwhitering ya ketika digoreng. Jadi jangan ditekan dengan kencang-kencang ya.
Jadi biarkan adonannya ini masih bervolume atau masih menggelembung gitu ya, masih tersimpan ruang udara di dalamnya gitu ya. Jadi tidak sampai kempis banget ya. Karena menurut pengalaman saya ya, kalau kempis banget itu biasanya white ringnya tuh tidak tampak bagus gitu ya. Karena ini adonannya kecil ya. Nah, bisa lihat sekali lagi ya teman-teman. Nah, setelah digulingkan ke dalam tepung, kita langsung aja masukkan ke dalam cetakan. Atau mau dipipihkan dulu di luar cetakan juga tidak masalah ya, supaya udara-udaranya tuh benar-benar pecah ya. Tekan pelan aja. Lubangi adonan, bisa menggunakan spuit atau menggunakan telunjuk tangan, boleh ya. Kemudian ini sedikit dilebarkan. Ini tidak saya buat lebar-lebar banget ya, karena supaya muat di ukuran boxnya ya, jadi tidak terlalu besar, supaya diameternya tuh antara 6,5 cm dan 7 cm gitu ya nanti hasil akhirnya ya. Jadi tidak terlalu lebar. Nah, kalau misalkan donatnya mau hasilnya lebih besar, jadi lebarkan lubangnya lebih besar lagi ya. Nah, ini setelah di proofing, ini adonan sudah mengembang, dan waktu proofingnya itu menyesuaikan aja. Biarkan adonan ini terbuka sambil kita panaskan minyak di api kecil. Nah, kalau sudah panas, ini kita langsung aja cemplungkan donatnya atau kita goreng donatnya. Untuk cara menggoreng, bisa goreng bagian atasnya dulu atau bagian bawahnya dulu. Nah, ini saya goreng bagian atasnya dulu ya. Untuk menggoreng donat sebaiknya gunakan api kecil dan juga gunakan minyaknya tuh dalam jumlah banyak supaya donatnya ini mengambang atau mengapung dan nanti memiliki tekanan supaya donatnya ini berwhite ring gitu ya. Nah, di video sebelumnya saya kepanasan minyak ya, jadi hasil donatnya tuh tidak mengembang sempurna, white ringnya juga kecil-kecil, pendek-pendek gitu ya, dan donatnya tuh beruntusan gitu ya teman-teman. Tapi kalau gorengnya itu di apinya yang pas, stabil gitu ya, insya Allah hasil donatnya tuh akan bagus, permukaannya akan sama rata gitu ya, tidak beruntusan, akan mulus dan halus. Kemudian white ringnya pun akan keluar dengan bagus. Apalagi kalau kita gorengnya tuh di dalam jumlah minyak yang banyak, jadi dia memiliki tekanan tinggi gitu ya teman-teman, sehingga nanti akan berwhite ring dengan bagus. Untuk warna disesuaikan aja ya. Ini warnanya berbeda-beda, ada yang kecoklatan, ada juga ini yang lebih muda ya. Tapi yang pasti jangan kelamaan terendam di dalam minyak ya, karena nanti permukaan kulitnya tuh akan kering dan akan menyerap minyak ya. Oke, ini hasilnya. Untuk yang lainnya ini sudah saya masukkan ke dalam box donat ya teman-teman. Yang ini untuk contoh aja. Nah, ini sudah saya susun rapi di dalam box donat dan kemudian nanti akan saya simpan di dalam freezer untuk stok berjualan. Nah, oke, kita akan lihat aja ini untuk donatnya ya. Tuh bisa lihat ya, donatnya mulus. Ini bagian bawahnya juga mulus. Jadi bagian atasnya juga halus, mulus ya permukaannya, dan white ringnya juga lumayan kokoh. Yang pasti jangan kelewat mengembang ya. Kalau kelewat mengembang biasanya tuh akan keriput, white ringnya turun seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kita proofingnya pas, tidak kelewatan, tidak kelamaan, ini akan bagus ya hasilnya. Dan ini bisa dilihat ya, donatnya tuh sangat empuk banget. Untuk seratnya ini jujur ya teman-teman, benar-benar halus banget. Karena di sini saya pakai kuning telurnya tuh 3, karena kuning telur itu bahan pelembut alami, dan juga saya gunakan butter. Biasanya butter juga itu dapat melembutkan adonan. Kemudian susu cair juga dapat membantu melembutkan, selain juga menambah rasa yang creamy ya. Oke, sekian dulu videonya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.